Jangan pegang mobilnya dulu, bekas tangan Bapak susah hilang. Satu showroom langsung menoleh. Raka berdiri diam sambil menggenggam map coklat lusuh di dadanya. Jaketnya basah kena hujan, sandalnya penuh lumpur. Sementara sales bernama Kevin malah tertawa kecil di depan pengunjung lain. Mobil paling murah di sini, pajaknya aja lebih mahal dari hidup Bapak. Beberapa orang ikut terkekah. Raka tetap menatap mobil hitam di tengah showroom itu. Mobil yang dari tadi nggak pernah lepas dari pandangannya. Saya cuma mau beli mobil, jawabnya pelan. Kevin langsung tepuk kap mobil sambil senyum meremehkan. Cash? Serius? Lalu pintu showroom terbuka. Seorang pria berseragam bank masuk cepat sambil membawa koper hitam dan langsung menghampiri Raka. Maaf Pak Raka, dana yang Bapak minta sudah siap. Kalau kamu pernah diremehkan cuma karena penampilan, mungkin cerita ini bakal bikin dada kamu panas sendiri. Jadi subscribe kalau kamu suka cerita yang rasanya nyata begini. Dan sebelum Kevin sempat menelan ludahnya, seseorang yang sangat dikenalnya baru saja masuk ke showroom itu. Pria berseragam bank itu langsung menghampiri Raka sambil sedikit membungkuk. Maaf Pak Raka, saya terlambat. Koper hitam di tangannya langsung menarik perhatian seluruh showroom. Kevin yang tadi paling keras tertawa, mulai salah tingkah, tapi masih berusaha menjaga muka. Oh, jadi supirnya datang. Pria bank itu menoleh pelan. Saya kepala cabang. Suasana langsung berubah canggung. Raka tetap tenang. Dia cuma mengusap air hujan di ujung jaketnya, lalu kembali melihat mobil hitam di tengah showroom itu. Lampu di atas kap mobil memantul jelas di matanya. Sejak masuk tadi, dia belum berhenti melihat mobil itu. Showroom itu memang terkenal paling mewah di kota. Lantainya mengkilap, wangi parfumnya menusuk halus. Orang-orang yang datang rata-rata turun dari mobil mahal sambil membawa kunci elektronik di tangan. Dan di tengah tempat seperti itu, Raka terlihat paling asing. Salah satu pasangan muda bahkan sempat melirik sandal lumpurnya lalu berbisik kecil sambil tertawa. Kevin kembali mendekat sambil membawa brosur, tapi nada suaranya masih meremehkan. Pak, kalau memang mau lihat-lihat dulu nggak apa-apa. Raka menoleh pelan. Saya mau bayar hari ini. Dua sales lain langsung saling pandang. Kevin malah terkekeh kecil. Cash. Raka mengangguk. Kevin sengaja melirik pengunjung lain. Wah, cash katanya. Beberapa orang mulai memperhatikan ke arah mereka. Pria bank tadi langsung membuka koper hitam di meja kaca. Isinya dokumen bank, cek, dan map transfer. Seketika suara tawa di sekitar mulai hilang. Kevin cepat menarik kursi. Silahkan duduk dulu, Pak. Padahal beberapa menit lalu dia bahkan melarang Raka menyentuh mobil. Raka pelan-pelan membuka map coklat lusuh miliknya. Sudut map itu sudah basah kena hujan. Di dalamnya ada surat usaha, bukti transfer, dan beberapa dokumen lama yang dilipat rapi. Tangannya sempat berhenti sesaat waktu melihat satu foto kecil terselip di sana. Foto ayahnya. Dulu ayahnya pernah diusir dari showroom mobil karena datang pakai baju tambal. Hari itu ayahnya pulang tanpa banyak bicara. Tapi sebelum tidur, ayahnya sempat bilang pelan. Nanti kalau kamu berhasil, jangan hina orang miskin. Kalimat itu terus tinggal di kepala Raka sampai sekarang. Kevin belum tahu kalau hari itu hidupnya bakal berubah, cuma karena satu ucapan sombong. Karena tepat saat dia mau membuka mulut lagi, pintu showroom kembali terbuka. Dan seseorang yang sangat dia kenalnya baru saja masuk sambil memanggil nama Raka dengan hormat. Pak Raka! Suara itu langsung bikin Kevin menoleh cepat. Seorang pria tinggi berjas gelap masuk sambil melepas payungnya ke staf belakang. Begitu melihat Raka, dia langsung berjalan cepat dan menjabat tangan Raka 2 kali penuh hormat. Maaf saya baru datang, jalan macet total. Kevin langsung membeku, karena pria itu bukan orang sembarangan. Arman, pemilik perusahaan logistik terbesar di kota itu. Dua pengunjung yang tadi ikut tertawa langsung saling pandang. Salah satu sales perempuan bahkan refleks merapikan nemteknya. Kevin buru-buru mendekat sambil tersenyum kaku. Pak Arman, kenal beliau. Arman menoleh datar. Beliau partner saya. Kalimat itu langsung memukul suasana showroom. Raka sendiri terlihat gak nyaman diperhatikan banyak orang. Dia malah sedikit mundur sambil memegang map lusuhnya lebih erat. Kevin cepat berubah sikap. Mari duduk dulu Pak Raka. Padahal tadi dia bahkan gak mau Raka mendekati mobil. Seorang staf langsung buru-buru mengelap kursi sebelum Raka duduk. Gerakannya terlalu panik sampai kain lapnya jatuh. Arman duduk santai di sofa sambil tertawa kecil. Saya udah bilang, beli lewat saya aja.
Raka tersenyum tipis. Saya mau datang sendiri. Kevin mulai berkeringat. Dia buru-buru membuka brosur mobil paling mahal. Kalau Bapak mau, ada tipe lebih tinggi lagi. Raka menggeleng pelan. Yang ini cukup. Tatapannya kembali ke mobil hitam di tengah showroom itu. Kevin cepat mengangguk. Siapa? Nada suaranya sekarang jauh lebih lembut. Namun sebelum suasana benar-benar tenang, suara Hills tiba-tiba terdengar keras dari arah pintu masuk. Kevin, mobil saya mana? Seorang wanita setengah badan masuk sambil melepas kacamata hitamnya. Tas branded tergantung di lengannya. Beberapa staf langsung menunduk hormat. Sebentar lagi selesai, Bu, jawab Kevin cepat. Namun wanita itu berhenti saat melihat Raka duduk di area VIP. Matanya turun dari jaket basah Raka sampai ke sandal lumpurnya. Lalu dia tertawa kecil. Sekarang showroom jadi tempat numpang berteduh juga ya. Beberapa pengunjung kembali ikut terkekeh. Kevin cuma tersenyum canggung. Dia tidak membela Raka sedikit pun. Wanita itu malah makin santai bicara. Hati-hati aja, nanti spionnya hilang. Office boy yang padi membersihkan lantai langsung menunduk gak enak. Raka diam beberapa detik. Rahangnya mulai mengeras. Arman akhirnya berdiri. Bu, jaga omongan. Wanita itu baru sadar ada Arman di sana. Wajahnya langsung berubah. Oh, Pak Arman. Tapi semuanya sudah terlanjur. Raka perlahan berdiri sambil menutup map coklatnya. Saya batal kalau memang orang kayak saya nggak pantas di sini. Kevin langsung panik. Bukan begitu maksudnya, Pak. Namun Raka mulai melangkah ke arah pintu showroom. Dan tepat saat itu, langkah kaki cepat terdengar turun dari lantai 2. Kepala showroom akhirnya muncul setelah mendengar keributan besar di bawah. Kepala showroom bernama Dimas turun cepat dari tangga lantai 2 sambil melihat ke arah kerumunan. Begitu melihat Arman berdiri, Raka berjalan ke pintu dan Kevin berkeringat sendiri, wajahnya langsung berubah tegang. Ada apa ini? Kevin buru-buru mendekat lebih dulu. Gak ada apa-apa, Pak. Cuma salah paham kecil. Namun sebelum Dimas sempat jawab, office boy yang tadi mengepel lantai tiba-tiba bicara pelan. Pak, tadi Pak Raka dihina. Kevin langsung melotot tajam. Diam kamu. Dimas menoleh cepat ke Kevin. Kamu bentak siapa? Suasana makin sunyi. Raka berhenti di dekat pintu showroom, air hujan dari jaketnya menetes pelan ke lantai mengkilap. Saya cuma mau beli mobil, Pak, katanya tenang. Tapi dari tadi saya diperlakukan kayak pengganggu. Kalimat itu terdengar jelas ke seluruh ruangan. Beberapa pengunjung mulai saling pandang malu, pasangan muda yang tadi tertawa sekarang pura-pura sibuk melihat brosur. Dimas langsung menghampiri Raka. Saya minta maaf kalau ada pelayanan buruk. Raka tersenyum tipis. Bukan buruk, Pak. Saya dianggap nggak mungkin mampu beli. Kevin mulai salah tingkah. Pak, saya cuma bercanda. Dimas langsung menoleh tajam. Bercanda ke pelanggan. Kevin terdiam. Arman ikut maju satu langkah. Kalau saya nggak datang tadi, dia masih dihina. Kalimat itu bikin Kevin makin pucat. Di sisi lain showroom, wanita pelanggan tadi perlahan menjauh sambil pura-pura melihat ponsel. Dia sadar situasi mulai berbahaya. Raka kembali melihat mobil hitam itu sebentar, tatapannya berubah lebih berat. Mobil itu persis seperti gambar yang dulu sering ditunjukkan ayahnya dari majalah bekas. Arman mendekat pelan. Kalau nggak nyaman, kita pindah showroom aja. Raka mengangguk kecil hampir setuju. Namun Dimas cepat menahan. Pak Raka, tolong beri kami kesempatan memperbaiki. Kevin ikut buru-buru bicara. Iya Pak, saya minta maaf. Raka akhirnya menoleh ke Kevin lama sekali. Tadi kamu bilang pajak mobil ini lebih mahal dari hidup saya. Suasana langsung membeku. Kevin tidak bisa jawab. Raka melanjutkan pelan. Padahal saya datang naik angkot. Kalimat itu terasa makin menusuk. Office boy tadi langsung menunduk. Salah satu sales perempuan bahkan mulai kelihatan gak enak sendiri. Dan sebelum Dimas sempat bicara lagi, suara kursi bergeser dari ruang tunggu VIP terdengar. Seorang pria tua yang sejak tadi diam akhirnya berdiri sambil membawa tongkat kecilnya. Begitu Dimas melihat wajah pria itu, napasnya langsung tertahan. Karena pria tua itu adalah komisaris perusahaan otomotif yang bekerja sama dengan showroom mereka. Saya lihat semuanya dari tadi, katanya pelan. Kevin langsung kehilangan warna wajahnya. Pria tua itu berjalan mendekat ke tengah showroom, lalu melihat satu persatu staf di sana.
kalian lupa siapa yang dulu bikin perusahaan ini besar. Tidak ada yang berani menyahut. Orang kecil. Suasana langsung terasa berat. Raka mulai jadi pusat perhatian seluruh showroom. Dan tepat saat Kevin lihat hampir panik total, ponselnya tiba-tiba berdering keras. Begitu melihat nama di layar, tangan Kevin langsung gemetar. Kevin menjauh sedikit dari kerumunan, lalu mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Iya, Pak. Suara ayahnya langsung terdengar keras sampai beberapa orang di dekatnya ikut mendengar. Kamu bikin apa di showroom? Kevin refleks melirik sekeliling. Beberapa pengunjung ternyata sudah memegang ponsel sambil merekam dari tadi. Salah satu video bahkan masih menampilkan jelas waktu Kevin melarang Raka menyentuh mobil. Wajah Kevin langsung pucat. Ayah, lihat videonya. Sekarang semua orang lihat. Telepon langsung dimatikan sepihak. Kevin berdiri bengong beberapa detik sambil menatap layar ponselnya sendiri. Notifikasi masuk terus tanpa berhenti. Temannya, grup kantor, keluarga. Semua mengiring video yang sama. Di sisi lain showroom, Dimas mulai panik melihat situasi makin melebar. Dia cepat mengambil ponsel salah satu staf. Video penghinaan itu sudah menyebar kemana-mana. Komentarnya terus naik. Mentang-mentang miskin dihina. Sales begini bikin muak. Lihat sandal langsung rendahin. Salah satu staf perempuan mulai kelihatan takut. Pak, akun showroom mulai diserbu. Dimas langsung memijat dahinya. Sementara itu Raka justru duduk tenang di sofa sambil menunduk melihat map lusuhnya. Dia terlihat paling diam di tengah kekacauan itu. Arman duduk di sebelahnya. Sudah terlanjur ramai. Raka cuma menghela napas pelan. Dan sebelum suasana sempat turun, pintu showroom tiba-tiba terbuka lagi. 2 wartawan lokal masuk cepat sambil membawa kamera kecil dan mikrofon. Pak, benar ada pelanggan dihina di sini. Beberapa pengunjung langsung mundur memberi jalan. Kevin seperti kehilangan napas. Dimas buru-buru mendekat mencoba menahan keadaan. Ini cuma salah paham internal. Namun komisaris tua tadi langsung memotong dari belakang. Bukan salah paham. Semua langsung diam. Itu penghinaan. Kalimat itu bikin wajah Dimas makin tegang. Salah satu wartawan lalu mendekat sopan ke arah Raka. Pak, benar Bapak diremehkan karena penampilan? Raka diam sebentar. Matanya sempat melihat sandal lumpurnya sendiri. Lalu dia menjawab pelan. Saya cuma datang mau beli mobil. Kalimat sederhana itu malah bikin suasana makin berat. Karena semua orang tahu dia benar-benar datang sebagai pembeli. Bukan numpang perteduh, bukan cari perhatian. Di dekat pintu masuk, pasangan muda yang tadi ikut tertawa mulai keluar pelan-pelan sambil menunduk malu. Kevin berdiri kaku sambil menggigit bibirnya sendiri. Namun semuanya belum selesai. Office boy muda tadi tiba-tiba mendekat ke Raka sambil membawa kantong plastik kecil. Pak, Raka menoleh. Sandal Bapak putus. Raka baru sadar tali sandalnya lepas di bagian samping. Beberapa orang langsung melihat ke bawah. Dan entah kenapa, suasana malah terasa makin menusuk. Pria yang datang membawa cek bank itu berdiri di showroom mewah dengan sandal putus. Office boy tadi buru-buru jongkok membantu mengikat sementara dengan kabel kecil. Raka menyenyum kecil. Terima kasih ya. Anak muda itu cuma mengangguk malu. Sementara Kevin melihat semua itu dengan wajah hancur. Namun rasa malunya belum berhenti. Karena wartawan tadi tiba-tiba menoleh tajam ke arahnya. Pak Kevin, benar tadi Anda bilang beliau nggak pantas pegang mobil. Kevin langsung membeku di tempat. Tatapan semua orang sekarang mengarah penuh ke dirinya. Wartawan itu maju sedikit. Benar atau tidak, Pak? Kevin membuka mulut pelan, tapi suaranya hampir nggak keluar. Iya, suasana showroom langsung ramai kecil. Beberapa pengunjung mulai berbisik sinis. Ada yang giling kepala, ada yang sengaja merekam lebih dekat. Parah banget, cuma lihat baju langsung menghina. Dimas cepat mencoba menenangkan keadaan. Semua tenang dulu, tapi situasinya sudah terlanjur pecah. Salah satu video baru bahkan mulai diputar ulang oleh pengunjung sendiri. Suara Kevin terdengar jelas waktu berkata pajak mobil lebih mahal dari hidup Raka. Wajah Kevin langsung makin hancur mendengarnya. Di tengah keributan itu, Raka justru duduk tenang sambil melihat sandal putusnya yang sedang diikat office boy muda tadi. Anak itu berusaha mengencangkan kabel kecil di bagian tali. Coba dipakai pelan, Pak. Raka berdiri sebentar lalu mencoba melangkah kecil. Gak copot,
Office boy itu tersenyum gugup. Harusnya aman, Pak. Raka tertawa kecil untuk pertama kali hari itu. Makasih ya. Momen sederhana itu malah bikin beberapa orang makin diam. Karena dari tadi cuma anak itu yang memperlakukan Raka seperti manusia biasa. Komisaris tua tadi memperhatikan semuanya tanpa bicara. Lalu dia menoleh ke Dimas. Lihat anak kecil itu. Dimas ikut melihat ke arah office boy tadi. Dia lebih punya harga diri daripada sales kalian. Kalimat itu langsung menusuk seluruh staf. Sales perempuan yang tadi ikut tertawa mulai menunduk malu. Bahkan ada yang buru-buru mematikan ponselnya sendiri. Sementara Kevin masih berdiri kaku seperti kehilangan tempat berpijak. Akhirnya dia memberanikan diri berjalan pelan mendekati Raka. "Pak, saya minta maaf." Raka menatapnya datar. Kevin menelan ludah dulu sebelum lanjut bicara. "Saya salah nilai orang. Tapi kamu nggak kenal saya," jawab Raka pelan. Kevin langsung diam. Raka melanjutkan sambil menatap matanya lurus. "Kalau hari ini saya benar-benar miskin, apa saya pantas dihina?" Kalimat itu bikin showroom langsung sunyi lagi. Kevin gak bisa jawab apa-apa. Dan sebelum suasana bergerak, suara perempuan tua tiba-tiba terdengar dari pintu masuk. "Raka!" Raka langsung menoleh cepat. Seorang ibu tua masuk sambil membawa tas kain lusuh. Nafasnya terengah. Rambutnya sedikit basah kena hujan. Begitu melihat anaknya dikerumuni banyak orang, dia langsung memeluk Raka erat. "Kamu gak apa-apa?" Raka menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Bu." Namun mata ibunya langsung turun ke sandal putus di kaki Raka. Wajahnya berubah sedih seketika. "Dari dulu kamu selalu begini." Beberapa orang mulai terlihat gak nyaman sendiri. Ibu Raka lalu menoleh ke arah semua orang di showroom. "Anak saya kerja dari subuh sampai malam." Suaranya mulai bergetar. Dia gak pernah minta dikasihani siapapun. Kevin langsung menunduk dalam. Dan tepat saat suasana makin berat, Ibu Raka perlahan mengeluarkan amplop lusuh dari dalam tas kain. Raka langsung terdiam melihat amplop itu. Karena dia tahu persis milik siapa itu. "Itu tabungan terakhir bapakmu," kata ibunya pelan. Tangannya gemetar saat menyerahkan amplop itu ke Raka. "Beli mobil impian ayahmu." Beberapa orang mulai menahan air mata. Namun sebelum Kevin sempat mengangkat kepala lagi, suara Dimas tiba-tiba terdengar keras dari belakang. "Kevin, masuk ruangan saya sekarang." Kevin langsung masuk ke ruang kantor dengan langkah goyah. Pintu kaca menutup di belakangnya, tapi wajah paniknya masih terlihat jelas dari luar showroom. Dimas berdiri di depan meja sambil menahan emosi. "Kamu sadar akibatnya?" Kevin menunduk. "Maaf, Pak. Maaf, gak bikin pelanggan balik lagi." Dimas melempar ponselnya ke meja. Video penghinaan Raka masih berjalan di layar. Jumlah penontonnya terus naik. Orang mulai batalin pesanan. Kevin langsung pucat. "Pak, saya nggak nyangka bakal seramai ini. Karena kamu terlalu sibuk lihat sandal orang." Kevin langsung diam. Di luar ruangan, wartawan masih mundar-mandir mengambil gambar showroom. Telepon staf terus berbunyi tanpa berhenti. Salah satu sales perempuan sampai menangis karena dimaki pelanggan. Sementara itu, Raka duduk di sofa bersama ibunya. Amplop lusuh milik ayahnya masih dia pegang erat. Komisaris tua tadi duduk perlahan di depan mereka. "Ayah kamu dulu kerja apa?" "Mekanik kecil," jawab Raka pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. "Saya dulu juga montir." Raka langsung menoleh. "Mungkin itu sebabnya saya nggak tahan lihat orang diperlakukan begini." Di dekat pintu keluar, wanita yang tadi mengejek mulai pergi cepat sambil pura-pura sibuk menelpon. Tapi beberapa pengunjung justru memandang sinis ke arahnya sekarang. Keadaan benar-benar berbalik. Lalu office boy muda tadi datang lagi sambil membawa kantong plastik minimarket. "Pak." Raka menoleh. Anak itu mengeluarkan sandal baru murah dari dalam kantong. "Saya beli tadi depan." Raka langsung kaget. "Loh, jangan. Tolong dipakai aja, Pak." Raka terdiam sebentar, lalu menerima sandal itu pelan. Ibunya sampai menahan mata basah. "Makasih ya, Dek." Anak muda itu cuma nyengir malu. Beberapa pengunjung kembali merekam. Tapi kali ini bukan buat menertawakan, melainkan karena mereka mulai hormat pada Raka. Di dalam kantor, Kevin melihat semuanya dari balik kaca. Dadanya makin sesak, karena sekarang orang-orang lebih menghargai office boy dibanding dirinya. Beberapa detik kemudian pintu kantor terbuka. Dimas keluar lebih dulu dengan wajah dingin. "Mulai hari ini, Kevin kami berhentikan." Showroom langsung sunyi. Kevin berdiri lemas sambil menunduk. Tidak ada lagi yang mendekat ke dia.
tidak ada lagi yang ikut tertawa. Dia akhirnya berjalan pelan ke arah Raka. "Pak, saya benar-benar minta maaf." Raka perlahan berdiri. Semua mata langsung tertuju ke mereka. Dan tepat saat Kevin hampir jatuh karena menahan malu, Raka melakukan sesuatu yang bikin seluruh showroom terdiam. Raka perlahan mengulurkan tangan ke arah Kevin. Seluruh showroom langsung diam. Kevin sendiri sampai terlihat bingung beberapa detik sebelum akhirnya membalas jabat tangan itu dengan tangan gemetar. "Saya maafin," kata Raka pelan. Kevin langsung menunduk cepat. Bahunya mulai turun seperti orang yang baru kehilangan tenaga. "Tapi, jangan ulang lagi ke orang lain." Kalimat itu terasa lebih berat daripada bentakan. Kevin mengangguk sambil menahan air mata. "Iya, Pak." Beberapa pengunjung mulai tepuk tangan kecil. Awalnya pelan, lalu makin banyak ikut menyusul. Situasi showroom yang tadi penuh tawa sini sekarang berubah total. Tatapan orang-orang ke Raka bukan lagi meremehkan, tapi hormat. Di dekat sofa, Ibu Raka diam-diam mengusap matanya sendiri sambil memegang amplop lusuh milik suaminya. Sementara komisaris tua tadi perlahan berdiri lalu melihat seluruh staf showroom, satu persatu. "Hari ini kalian belajar sesuatu." Semua langsung diam lagi. Penampilan bisa bohong. Pria tua itu menoleh ke arah Raka. Tapi cara orang memperlakukan sesama nggak pernah bohong. Tidak ada yang berani menyahut. Sales perempuan yang tadi ikut tertawa bahkan mulai menangis kecil sambil menunduk. Dimas berdiri paling belakang dengan wajah tegang. Dia tahu kejadian hari itu bakal terus diingat orang. Lalu komisaris kembali bicara ke Dimas. "Mulai sekarang, saya mau aturan pelayanan diubah." Dimas cepat mengangguk. "Siap, Pak." Siapapun yang masuk ke sini harus diperlakukan sama. Kalimat itu langsung bikin beberapa staf makin malu sendiri. Di tengah suasana itu, wartawan tadi kembali mendekati Raka. "Pak Raka, boleh tahu sekarang usaha Bapak apa?" Raka terlihat canggung diperhatikan banyak kamera. Dia menggaruk pelan belakang kepalanya. "Saya jual gorengan." Beberapa pengunjung langsung saling lihat kaget. Arman sampai tertawa kecil mendengarnya. "Dan sekarang, dia partner logistik terbesar saya." Semua kembali melongo. Arman lalu menunjuk Raka dan tersenyum bangga. "Dia yang suplai makanan ke gudang-gudang pekerja saya." Komisaris tua tadi langsung mengangguk kagum. "Berarti kamu bangun semuanya sendiri." Raka cuma tersenyum tipis. "Pelan-pelan aja, Pak." Tidak ada nada pamer sedikit pun dari suaranya. Dan justru itu yang bikin suasana makin terasa menusuk buat Kevin. Karena orang yang tadi dia hina ternyata jauh lebih berhasil tanpa perlu merendahkan siapapun. Beberapa menit kemudian, Dimas akhirnya membawa kotak kunci mobil hitam itu. "Pak Raka, unit siap dikirim hari ini." Raka menerima kunci itu perlahan. Tangannya kembali sedikit gemetar. Matanya sempat melihat refleksi dirinya sendiri di bodi mobil mengkilap itu. Jaket basah, celana sederhana, sandal murah baru dari minimarket. Namun kali ini tidak ada lagi yang tertawa. Ibunya sampai menutup mulut sambil menangis kecil. "Bapakmu pasti bangga." Raka menunduk sebentar sambil menarik napas panjang. Namun tepat saat suasana mulai terasa tenang, tiba-tiba seorang staf berlari masuk dari luar showroom. "Pak Dimas." Semua langsung menoleh. Media sosial makin rame. Akun showroom diserbu terus. Wajah Dimas langsung tegang lagi. Sementara Kevin yang mendengar itu perlahan terlihat makin pucat. Karena dia sadar, semua belum benar-benar selesai. Raka langsung melangkah ke tengah showroom sebelum wartawan kembali mengangkat kamera lebih dekat ke Kevin. "Jangan hancurin hidup dia." Kalimat itu bikin beberapa orang langsung diam. Wartawan tadi menurunkan mikrofonnya pelan. Raka berdiri tenang di dekat mobil hitam itu sambil memegang kotak kunci di tangannya. "Saya sudah dipermalukan," lanjutnya pelan. "Tapi saya nggak mau balas dengan cara yang sama." Kevin langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa pengunjung terlihat saling pandang kaget. Mereka jelas nggak menyangka Raka bakal bicara seperti itu setelah semua penghinaan tadi. Komisaris tua itu sampai mengangguk pelan sambil memperhatikan Raka lama. Dimas sendiri terlihat makin malu karena orang yang paling diremehkan justru paling tenang saat punya kesempatan membalas.
Wartawan tadi akhirnya bertanya lagi, "Pak Raka, kenapa masih bela beliau?" Raka menghela nafas kecil. "Karena saya tahu rasanya susah cari kerja." Kalimat itu langsung bikin Kevin makin tertunduk. Suasana showroom kembali hening beberapa detik. Lalu wartawan lain ikut bertanya, "Terus, kenapa tetap beli mobil di sini?" Raka menoleh ke arah mobil hitam itu sebentar. Matanya sedikit berubah waktu melihat pantulan dirinya di kaca mobil. "Ayah saya dulu pernah diusir dari showroom." Beberapa orang langsung diam lagi. "Beliau cuma pengen lihat mobil." Suara Raka tetap tenang, tapi makin terasa berat. "Waktu pulang, Bapak bilang, kalau suatu hari saya mampu, jangan jadi orang yang suka merendahkan." Kevin langsung menurunkan tangannya dari wajah. Matanya merah penuh malu. Raka lalu tersenyum tipis sambil memegang amplop lusuh milik ayahnya. "Saya beli mobil ini bukan buat gaya." "Terus buat apa, Pak?" tanya wartawan pelan. Raka menatap ibunya sebentar sebelum menjawab. "Buat buktiin, orang kecil juga boleh punya mimpi." Kalimat itu langsung bikin suasana showroom berubah lagi. Beberapa staf perempuan sampai mulai mengusap mata diam-diam. Di luar showroom, suara notifikasi ponsel terus berbunyi dari mana-mana. Video Raka mulai menyebar makin cepat. Bahkan beberapa pengunjung sekarang sengaja mendekat meminta foto dengan Raka. Orang-orang yang tadi menjauh sekarang justru ingin berdiri dekat dengannya. Lalu komisaris tua tadi memanggil office boy muda yang dari tadi diam di sudut. "Kamu sini." Anak itu langsung kaget lalu mendekat pelan. "Mulai besok, kamu ikut training sales." Seluruh showroom langsung menoleh. "Saya, Pak." Komisaris itu mengangguk. "Kamu paling ngerti cara menghormati orang." Beberapa orang langsung tepuk tangan kecil. Anak muda itu sampai bengong sambil menahan senyum gak percaya. Dan di saat bersamaan, Kevin justru terlihat makin jatuh. Karena anak yang tadi dia bentak, sekarang malah naik posisi di depan semua orang. Raka akhirnya mendekat pelan ke Kevin. "Kerja lagi dari bawah nggak masalah. Asal jangan hina orang." Kalimat itu terasa sangat berat di tengah showroom yang sunyi. Namun tepat saat Kevin hampir bicara lagi, Dimas tiba-tiba menghampiri Raka sambil membawa sesuatu dari arah ruang belakang. "Pak Raka, ada yang harus Bapak lihat." Dimas membawa Raka ke sisi kanan showroom, tepat di dekat dinding besar penuh foto pelanggan penting. Ada pengusaha, artis, politikus, semua memakai jas mahal sambil berdiri di depan mobil mewah. Raka melihat deretan foto itu tanpa bicara. Lalu, Dimas mengambil satu bingkai kosong dari meja staf belakang. "Kalau Bapak berkenan." Raka langsung paham maksudnya dan cepat menggeleng. "Jangan saya, Pak." "Kenapa?" tanya Dimas pelan. "Saya bukan siapa-siapa." Komisaris tua tadi malah tersenyum kecil dari belakang. "Justru itu." Beberapa staf mulai mendekat perlahan. Tidak ada lagi yang berani memandang rendah ke arah Raka. Dimas menatap Raka dengan wajah serius. "Hari ini, semua orang di sini belajar sesuatu dari Bapak." Raka terlihat makin gak nyaman jadi pusat perhatian. Tangannya masih memegang amplop lusuh ayahnya erat. Namun, ibunya menyentuh lengannya pelan. "Terima aja." Raka akhirnya menghela nafas kecil lalu berdiri di depan mobil hitam itu. Salah satu staf buru-buru merapikan posisi lampu showroom supaya fotonya lebih jelas. Yang lain malah sibuk membersihkan sidik jari di kap mobil. Situasinya benar-benar berbeda dari saat Raka pertama datang. Tadi dia dilarang menyentuh mobil. Sekarang semua orang justru sibuk menyiapkan tempat buatnya. Raka berdiri canggung di depan kamera sederhana milik staf showroom. Tidak ada pose sombong, tidak ada gaya pamer. Dia bahkan masih memakai sandal murah pemberian office boy tadi. Dan justru itu yang bikin semua orang diam waktu melihat hasil fotonya. Karena foto itu terasa jauh lebih manusiawi dibanding semua foto mahal di dinding. Beberapa pengunjung yang tadi ikut tertawa mulai mendekat pelan. "Pak, boleh foto bareng?" Raka cuma tersenyum kecil sambil mengangguk. Orang-orang yang tadi menjauh sekarang berebut berdiri dekat dengannya. Di sudut showroom, Kevin melihat semuanya dengan mata merah. Tangan kanannya mengepal kecil menahan malu. Hari itu, dia kehilangan pekerjaan. Tapi yang paling berat bukan itu, melainkan cara orang memandangnya sekarang.
Sementara office boy muda tadi berdiri bengong sambil melihat sandal murah di kaki Raka. Dia seperti masih nggak percaya, hidupnya berubah hanya karena berani membantu orang yang dihina. Beberapa menit kemudian, hujan di luar mulai reda. Lampu jalan terlihat memantul di kaca showroom yang basah. Raka perlahan membantu ibunya masuk ke mobil baru mereka. Ibunya menyentuh jok mobil pelan sambil menahan haru. "Bapakmu pasti senyum lihat ini." Raka cuma diam beberapa detik sebelum mengusap dashboard mobil dengan pelan, seolah sedang bicara ke ayahnya sendiri. Arman menepuk bahunya kecil dari luar mobil. Akhirnya kesampaian juga. Raka tersenyum tipis. "Harusnya dari dulu saya berani masuk tempat beginian." Kalimat itu bikin beberapa staf showroom langsung menunduk malu. Sebelum mobil berjalan, komisaris tua tadi mendekat ke jendela mobil Raka. "Pak Raka?" Raka menurunkan kaca perlahan. "Terima kasih sudah bikin kami malu hari ini." Raka tertawa kecil sambil menggeleng. Kadang orang memang baru sadar setelah lihat dirinya sendiri. Komisaris itu tersenyum pahit mendengarnya. Mobil hitam itu akhirnya bergerak keluar dari showroom pelan-pelan. Semua mata mengikuti sampai lampu belakangnya hilang di ujung jalan. Dan suasana showroom malam itu tidak akan pernah sama lagi setelah kepergian Raka. Malam itu video Raka sudah menyebar kemana-mana. Bukan karena mobil mewahnya, tapi karena satu hal yang jarang orang lihat sekarang. Dia dihina habis-habisan, tapi tetap nggak merendahkan balik. Potongan video waktu sandal putusnya diikat office boy muda itu paling banyak dibagikan. Komentarnya terus bertambah. Yang miskin sebenarnya siapa? Orang baik kelihatan waktu punya kesempatan balas. Harusnya semua tempat begini. Akun showroom masih dibanjiri komentar sampai malam. Banyak orang mulai cerita kalau mereka juga pernah dipandang rendah cuma karena penampilan. Di sisi lain kota, Kevin duduk sendiri di kamar sambil melihat video itu diputar ulang. Untuk pertama kalinya, dia mendengar suaranya sendiri dari sudut pandang orang lain. Dan itu terdengar sangat buruk. Seragam showroomnya terlipat di samping kasur. Ponselnya terus berbunyi tanpa berhenti. Tapi dia tidak membuka satupun pesan. Dia cuma duduk diam sambil menatap lantai. Sementara office boy muda tadi pulang dengan senyum paling lebar sepanjang hidupnya. Kartu training sales masih dia pegang erat sejak keluar showroom. Sedangkan Raka tidak langsung pulang. Mobil hitam barunya berhenti pelan di dekat pemakaman kecil pinggir kampung. Hujan sudah reda. Lampu jalan memantul di kap mobil yang masih bersih. Raka turun sambil membawa amplop lusuh milik ayahnya. Ibunya ikut berjalan pelan di belakang. Mereka berhenti di depan makam sederhana dengan batu nisan yang mulai kusam. Raka jongkok, lalu meletakkan amplop itu pelan. Tangannya mengusap rumput kecil di sekitar makam. "Mobilnya udah kebeli, Pak." Suaranya hampir nggak terdengar. Ibunya langsung menutup mulut menahan tangis. Raka menoleh sebentar ke arah mobil hitam di belakangnya. Dulu ayahnya pernah diusir cuma karena baju tambal. Sekarang anaknya datang membawa mobur yang dulu cuma bisa dilihat dari majalah bekas. Angin malam bergerak pelan. Raka menarik napas panjang seperti akhirnya bisa melepas beban yang selama ini dia simpan sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya pergi, dadanya terasa benar-benar ringan. Karena ternyata hari itu bukan soal mobil, tapi soal harga diri. Soal membuktikan kalau martabat orang nggak pernah ditentukan dari sandal, baju, atau isi dompet. Kadang orang paling sederhana justru punya hati paling mahal.